welcome back to my YouTube channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan Ibu untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bahkan sudah hampir separuh bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, dan kita tinggal istiqomah untuk bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan SOP terbaru dan mekanisme serta prosedur terbaru yang harus dilalui oleh mahasiswa yang sudah melaksanakan ujian PKL dan ujian skripsi di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, walaupun kita melakukan ujiannya secara online, ternyata mahasiswa juga dituntut untuk tetap membuat lembar pengesahan secara legal. Jadi, fakultas meminta agar mahasiswa tetap mendapatkan tanda tangan yang lengkap baik dari dosen pembimbing utama, tim penguji, dan khususnya dari dekan serta koprodi ya. Nah, sedangkan khusus untuk tanda tangan dekan, ini dekanat meminta mahasiswa membubuhkan tanda tangan basah dan stempel basah. Oleh karena itu ada 4 step SOP yang harus Anda lalui, dan itu akan saya ceritakan dengan detail di tahap selanjutnya seperti itu. Jadi jangan pernah skip dan berhenti untuk menonton video saya ya. Nah, setelah Anda mendapatkan tanda tangan secara lengkap, baru mahasiswa menggabungkan lembar pengesahannya dengan laporan yang sudah di ACC, revisi oleh semua tim penguji. Setelah itu baru ditunjukkan kepada dosen pembimbing utamanya, sehingga dosen pembimbing utama memiliki hak untuk mengirimkan semua berkas berita acara dan nilai saudara kepada admin. Nah, disitulah Anda tinggal mengirimkan screenshot bukti submit by WA atau by email kepada dosen penguji, kepada jurusan, dan kepada perpustakaan bagi mahasiswa yang ujian PKL. Sedangkan untuk mahasiswa skripsi cukup menunjukkan bukti screenshot pada saat Anda submit laporan atau artikel draft skripsi saudara kepada dosen penguji dan jurusan saja. Sedangkan untuk ke perpustakaan, mahasiswa skripsi tidak perlu melakukan, karena khusus prodi agribisnis kita sudah memutuskan bahwa Anda akan membuat laporan dalam bentuk artikel, dan artikel Anda itu siap untuk dipublish di jurnal AgriScience maupun jurnal-jurnal lain yang bereputasi, di mana mahasiswa akan menjadi penulis pertama dan dosen pembimbing utama akan menjadi penulis kedua, seperti itu. Oke, stay tune ya, simak baik-baik penjelasan Ibu, karena di akhir ini juga bisa bermanfaat untuk para bapak ibu dosen. Kenapa kita meminta mahasiswa membuat lembar pengesahan, lembar persetujuan, dan lain sebagainya dalam bentuk PDF? Karena di akhir video saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita bisa membubuhkan tanda tangan virtual serta menilai mahasiswa, menuliskan nilai skripsi, nilai ujian mahasiswa baik skripsi dan PKL tanpa kita melakukan print out terhadap file PDF yang sudah dikirimkan mahasiswa dan admin kepada kita. Oke, stay tune ya. God bless you. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagi Anda mahasiswa yang sudah ujian skripsi dan ujian PKL dan sudah mendapatkan ACC revisi dari dosen pembimbing utama dan tim penguji, Anda akan mengikuti SOP ini, yaitu mekanisme pengurusan tanda tangan dekan untuk lembar pengesahan laporan PKL atau skripsi atau artikel ilmiah dari yang sudah Anda susun seperti itu. Di sini ada 4 step. Nah, untuk pertama, mahasiswa dipersilahkan membuat lembar pengesahan yang akan ditandatangani oleh dosen pembimbing dan tim penguji serta korprodi dan dekan. Bagi mahasiswa yang menyusun laporan skripsi, silahkan Anda membuat lembar pengesahan dengan format seperti ini. Contohnya, nah, ini adalah contoh yang sudah lengkap tanda tangannya. Silahkan di-save dalam bentuk file PDF. Yang pertama, agar tidak berantakan. Kalau misalnya ternyata beda format Word ya,
Dan yang kedua, itu akan mempermudah bagi dosen pembimbing dan penguji untuk memberikan tanda tangan, karena dengan menggunakan PDF itu akan lebih mudah untuk pembubuhan tanda tangannya, seperti itu. Untuk lembar pengesahan laporan PKL, Anda contoh format seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tim penguji, kaprodi, dan dekan. Di sini sama, harus Anda simpan dalam bentuk file PDF. Lebih gampang untuk tanda tangan virtualnya. Kemudian tulisan Anda tidak kacau balau kalau misalnya kita beda format Word-nya, seperti itu. Oke, setelah Anda mengirimkan lembar pengesahan dalam bentuk file PDF kepada dosen pembimbing utama, mahasiswa sudah menyelesaikan proses nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tinggal menunggu kiriman dari dosen pembimbing utama saat semua tanda tangan sudah lengkap, bahkan tanda tangan basah dan stempel basah dari dekan pun sudah selesai. Jadi untuk prodi agribisnis yang bertugas untuk meminta tanda tangan kelengkapan lembar pengesahan adalah dosen pembimbing utama. Jadi mahasiswa tinggal membuat format lembar pengesahannya saja, Anda simpan dalam bentuk file PDF, habis itu Anda serahkan kepada dosen pembimbing utama. Setelah lengkap, dosen pembimbing utama akan mengirimkannya kepada admin fakultas. Admin fakultas akan mencetak, memintakan tanda tangan dan stempel dasar pada dekan. Kemudian admin fakultas akan mengembalikan kepada dosen utama Anda. Dosen utama Anda, baik itu PKL dan skripsi, akan mengembalikan pada Anda. Pada saat itulah Anda akan menggabungkan lembar pengesahan itu dengan laporan skripsi maupun PKL yang sudah disetujui. Seperti itu ya, untuk prodi agribisnis seperti itu. Nah, setelah lembar pengesahan yang sudah lengkap, legalisasinya sampai stempel basah fakultas pun sudah Anda dapatkan, laporan Anda itu dibutuhkan untuk mengurus nilai PKL atau skripsi atau artikel ilmiah Anda yang akan diupload di laman Siakat, seperti itu. Nah, di sini untuk yang pertama, dosen pembimbing utama akan mengirimkan laporan nilai akhir PKL, skripsi atau artikel saudara kepada admin fakultas. Sedangkan mahasiswa bertugas untuk mengupload bukti pengiriman screenshot WA misalnya, kalau misalnya Anda mengirimkan kepada dosen pembimbing utama, atau pada saat Anda sedang mengirimkan by email juga silahkan Anda screenshot bukti submitnya. Dan mahasiswa di sini juga berkewajiban untuk mengirimkan kepada admin jurusan. Nah, untuk mekanismenya ini akan Ibu beritahu lebih lanjut ya, karena sampai detik ini jurusan masih belum memberi bocoran bagaimana cara mahasiswa mengirimkan laporan PKL dan laporan skripsinya. Yang pasti Anda berkewajiban untuk mengirimkan kepada dosen pembimbing utama dan jurusan. Kemudian poin ketiga, ini di sini mahasiswa diminta untuk mengirim bukti upload PKL atau skripsi atau artikel ilmiah ke perpustakaan. Tapi khusus prodi agribisnis, mahasiswa tidak butuh melakukan bukti upload ini karena laporan skripsi, yang khusus skripsi itu mahasiswa sudah melaporkan dalam bentuk artikel ilmiah, sehingga yang akan memberikan keterangan bahwa Anda tidak perlu melakukan upload ke perpustakaan adalah saya sebagai kaprodi, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa skripsi tidak perlu melakukan upload ke perpustakaan karena semua artikel ilmiah Anda akan kita tandon dengan publish di jurnal AgriScience maupun jurnal-jurnal lain yang bereputasi. Nah, untuk mekanisme laporan PKL, apakah perlu mengirimkan ke perpustakaan atau belum? Sampai detik ini pun Ibu juga sama, masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kalau ada akan segera Ibu share. Oke ya. Nah, setelah poin kedua dan poin ketiga aman, poin pertama dosen sudah mengirimkan bukti nilai, berita acara dan lain sebagainya. Di sini Anda akan mendapatkan password sehingga admin akan mengirimkan nilai PKL atau nilai skripsi Anda di Siakat, seperti itu. Untuk Bapak Ibu dosen,
pembimbing utama ini adalah form 11 sampai form 16. Contohnya punya saudara Ami, ya kan? Yang sudah ditandatangani lengkap seperti ini. Ini juga sama, kita menyimpannya dalam bentuk file PDF. Admin fakultas pun mengirimkan ke kita dalam bentuk file PDF. Nah, rekapitulasi nilai ujian. Jadi misalnya contohnya dari Pak Andri sudah. Nah, ini yang harus kita isi. Caranya bagaimana? Setelah file kebuka, saya akan memberikan tipsnya sehingga tanpa print out kita sudah bisa mengisi, karena saya sudah melengkapi PDF saya dengan aplikasi Fill and Sign. Caranya gimana? Tinggal diinstal saja menggunakan Play Store. Nah, kita klik gambar bolpen biru di bawah ini. Ini keuntungannya kalau menggunakan Fill and Sign pada aplikasi PDF kita. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik edit. Nah, pilih Fill and Sign. Kalau belum punya, boleh menggunakan anotasi PDF, tapi kita tidak bisa mengetik seperti itu. Jadi pemberian angka, pemberian huruf itu tidak bisa, Fill and Sign saja ya, lebih gampang. Nah, tinggal pilih gambar bolpen. Nah, misalnya kalau kita masih membuat baru seperti ini, pencet buat tanda tangan. Tinggal kita bukukan tanda tangan kita seperti biasa, semudah memberi tanda tangan menggunakan bolpen. Kita konfirmasi. Nah, tinggal dipindahkan ini. Misalnya kita butuh di sini, kalau kurang besar diseret, seret. Kita atur, cukup. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita mau mengetik angka? Tinggal diaktifkan, kemudian kita pencet toolbar ya. Ini toolbarnya sudah aktif. Kita klik 2 kali biar besar. Misalnya kita memberikan nilai 79. Nah, tinggal kita seret saja. 9. Cara merapikannya juga gampang. Oke, kita coba lagi ya. Nah, cara merapikannya hanya seperti ini. Kita klik 2 kali agar lebih besar. Tuliskan 78 dan kita seret di kotak yang ini. Nah, seperti itu. Gampang. Kita klik, hilang dia. Nah, misalnya kalau total nilai AMI 80, ini huruf. Gimana caranya huruf? Menuliskan angka hurufnya. Nah, kita pindah. Kursor aktifnya tinggal dituliskan A. Seperti ini. Kemudian selesai. Nah, gampang kan Bapak Ibu ya? Jadi tanpa udah lengkap, kaprodi juga, kita tinggal pilih poin ini. Ada pertanyaan simpan, kita oke. Kita pilih apakah mau WhatsApp atau Gmail, misalnya WhatsApp. Nah, misalnya saya mau mengirimkan ke Mas Arif FP. Nah, selesai. Kalau semua langkah tadi sudah selesai, step 1, 2, 3, 4, jangan lupa
Untuk poin ketiga, mahasiswa skripsi tidak perlu upload khusus prodi agribisnis karena Anda sudah menyusun dalam bentuk artikel, tapi bagi mahasiswa PKL, Anda masih berkewajiban untuk mengirimkan ke perpustakaan dan cara serta linknya akan Ibu share lebih lanjut. Nah, begitu 4 step ini selesai, mahasiswa sudah bisa melihat berapa nilai PKL dan skripsinya. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba bagaimana menggunakan PDF untuk mempermudah kita memberikan nilai, mengedit nilai, serta membubuhkan tanda tangan virtual tanpa melakukan print out dan cukup menggunakan HP Android saja. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.